Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yuri Lestari, and now I'm with my beautiful classmate. Can you introduce yourself? Okay, my name is Hamida Rizky Aryani, and usually my friends call me Hamida. Okay, in this occasion, we will talk about lecture while working. I think this topic is so general ya, umum bagi para mahasiswa. Apalagi khususnya kita nih yang udah semester 5 kadang merasakan kayak aduh pusing dengan banyaknya tugas yang semakin sulit, semakin numpuk. Bahkan ada yang berpikiran dah kita nikah aja nih, ya gitu. Nggak sih? Sempet nggak? Kadang berpikir seperti itu. Cuman ini adalah masalah yang sering diterima oleh mahasiswa karena mereka itu ada yang kuliah sambil bekerja. Iya, khususnya di jurusan kita. Ya, khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Menurut Hamida sendiri nih, do you agree if there are student college has or choose lecture while working? Iya, kalau saya sendiri sih, I agree with that. Why? Because ya kita seorang mahasiswa, calon guru, pasti kita diarah dan mengarah ke arah guru. Apalagi kita bekerjanya ngambil di bidang ngajar kan ya. Pastinya itu bakalan menunjang skill kita untuk mempersiapkan kita lebih siap nanti ke depannya kita benar-benar siap mengajar karena kita sudah punya pengalaman selama kita kuliah, bukan langsung dari kita lulus dan kita mencari pekerjaan dan di situ baru kita mulai untuk membentuk skill kita. Jadi berarti lebih ke untuk mempersiapkan diri supaya kedepannya lebih bisa berpengalaman dalam bekerja seperti itu ya. Lebih ke pengalaman dan soft skill kita aja. Okay. But do you lecture while working? Actually ya. Ini termasuk mahasiswa yang aktif nih, kuliah sambil bekerja. Kalau boleh tahu bekerjanya apa nih, Hamida? Actually I teach on course. Saya join dengan kursusan. Oh gitu. Dan selain itu saya juga ngajar di rumah saya karena waktu itu boleh cerita dikit ya? Sudah lama mas. Silakan. Waktu itu ada acara di rumah saya dan tetangga saya kebetulan dia itu punya lembaga kursusan di rumah dan dia kayak ada problem muridnya banyak, cuman kayak nggak mengatasi gitu loh. Dan beliau minta tolong ke saya, bisa nggak ngebantu gitu. Awalnya saya ikut dengan beliau di rumah beliau, bantu di rumah beliau kayak gitu. Tapi lama-lama berjalan 1 minggu itu saya sudah dipasrai kayak gimana kalau dipindah, maksudnya kamu buka sendiri di rumah. Akhirnya saya melanjutkan dan waktu saya selama 7 hari itu saya bagi antara yang di kursusan tadi dan juga yang di rumah tadi. Kayaknya kegiatannya Hamida ini sangat sibuk ya. Udah mengajar di kursus anak bahkan di rumah dan juga ada yang di lainnya juga ya. Terus how to manage your time? Ini pertanyaan yang sangat banyak mungkin sering dialami sama banyak mahasiswa ya. Bagaimana sih memanage waktunya dengan banyak pekerjaan seperti itu? Manage waktu ya. Actually I want to give up and marry. Oh my god, married is the last choice. Enggak, canda. Ya itu tadi sih sebenarnya saya sudah membagi waktu di antara 7 hari itu. Saya 5 harinya untuk di rumah dan 2 harinya untuk kursusan. Kebetulan saya yang ikut kursusan itu hanya 2 hari di Jumat Sabtu, makanya saya ambil yang 5 harinya itu buat di rumah. Karena kayak mereka kan apalagi ini pandemi kan ya, pandemi dan mereka kurang waktu buat belajar. Apalagi kalau orang tuanya sibuk bekerja kayak gitu. Kayak mereka butuh waktu lebih buat belajar. Dan kayak orang tuanya kalau sudah di lembaga itu ya sudah kayak dipasrahkan semuanya ke guru lesnya gitu nggak? Iya, karena orang tua tuh udah kayak memasrahkan kepada guru ya. Menurut aku jadi kayak sudah, apalagi di pandemi kayak gini, dia udah merasakan nih jadi guru untuk anak tuh susah coy. Iya. Kayak gitu. Iya, dari situ kayak kita punya tanggung jawab lebih ke orang tua mereka. Tapi kita seorang mahasiswa dan ya sudah, kita harus menyelesaikan apa yang tugas kita di situ. Sebenarnya nggak ada, kalau dari saya sendiri ya, nggak ada trik tertentu atau ini tertentu sih. Kalau saya punya waktu lebih, ya sudah, saya menyelesaikan itu. Tapi kalau mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Oke. Lebih ke prioritasnya kita di mana sih gitu ya. Terus kan udah berapa lama nih bekerja?
sekitar 3 bulan. 3 bulan ya, udah Iya. termasuk lumayan lama lah. Iya. Terus what challenge? Challenge ya. Khususnya di fakultas kita ya, maksudnya tuh Iya. biar mungkin para pemirsa nih melihat bisa ngerti, oh ya masalah dalam mengajar tuh seperti ini, tantangannya seperti ini, khususnya di mahasiswa mungkin ada bisa disebut. Iya. Ada sih. Nah, apa tuh tantangannya? Terutama di manajemen waktunya. Oh iya sih. Iya, apalagi kamu juga merasakan kita di semester Iya, kita aduh. puncak-puncaknya banyak tugas. Pastinya, banget. benar. Iya, saya sendiri juga kadang merasa keteteran, bahkan ya ada beberapa tugas yang terlewatkan Oh kayak my gitu. Cuman ya kembali lagi ke tanggung jawab kita sih. Kalau challenge-nya sendiri itu tadi manajemen waktu, kadang kayak keteteran gitu. Yang satu ini belum selesai, tugas ini belum selesai, kayak kita tuh kadang saya sendiri kayak merasa kayak tertekan gitu loh, apa aku harus fokus ke salah satu aja, Iya, nggak usah iya. dilanjutin salah satu, maksudnya nggak usah dilanjutin keduanya kalau memang aku belum bisa benar-benar manage waktunya. Tapi dari awal kita sudah memutuskan untuk mengambil keduanya dan ya sudah selesaikan. Iya ya. Karena gini, kalau aku masih berpikir ya, aku masuk juga mahasiswa yang sambil bekerja Iya. ya. Kenapa? Gini, kadang orang bekerja itu ada dua. Pertama dia untuk untuk mengasah kemampuan, kemudian yang kedua emang untuk membantu membiayai Finansial. perkuliahan. Nah, jadinya kalau dibilang memprioritaskan itu tergantung dari tujuan kita mengambil pekerjaan tersebut. Bener nggak sih? Iya. Itu menurut aku sih. Iya. Kalau kamu sendiri Yul, kalau aku tadi kan di manajemen waktunya masih keteteran butuh Iya. di ini lagi kan ya. Kalau kamu sendiri challenge, kamu juga ngajar, kamu juga mahasiswa dan kita sekelas, kita merasakan tugas kita yang ya kayak gitu. Iya. Kamu sendiri kayak gimana? Manage waktumu itu kayak gimana Yul? Kalau aku sih manage waktu nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau aku sih memilih pekerjaan itu sudah menjadi pilihan. Nah, kalau pekerjaan itu sebagai sampingan, kalau di aku ya sebagai sampingan, hanya kayak untuk mengisi waktu, biar dapat pengalaman itu saja sih. Kalau untuk lebih kayak mendapatkan mendapatkan gaji dan segala macam itu Iya. bukan hal paling penting, bukan. Jadinya mana yang mau diprioritaskan gitu aja sih. Jadi walaupun nih aku juga organisatoris sebenarnya, Iya. aku juga seorang pekerja, tapi tengah-tengahnya dong kita tetap pada satu titik awal, aku seorang mahasiswa, jadi tetap kalau seadanya ada waktunya untuk gini, tapi yang paling penting adalah di kuliahnya gitu aku sih. Iya. Aku melihat Yuli itu kayak kagum gitu. Kamu Oh suka my God. ngajar. Tapi kamu bisa manage waktunya dengan baik. Ada nggak kayak trik tertentu? Apalagi kamu tadi bilang kamu juga organisatoris gitu. Gimana sih Yul kamu kayak nyisihin waktumu buat nugas, buat prepare di kerjaanmu atau ya yang kebutuhan kamu selama ngajar dan kerja itu ngajar? Lebih kayak ke itu aja sih, melihat ke agendamu. Jadi kayak kalau udah tahu nih kedepannya kita ada kegiatan, maka kamu selesaikan tugasmu yang mana perlu kamu itu gitu. Terus seandainya kamu bingung mau memprioritaskan yang mana, aku tetap kembali ke di mana posisi kamu adalah sebagai mahasiswa, kembali lagi ke situ. Itu aja sih kalau aku. Entah ya, itu buat teman-teman yang mungkin bingung memprioritaskan yang mana. Kalau saya sih memprioritaskan saya sekarang sebagai mahasiswa gitu. Ganggu nggak sih Yul kayak kerjaan sampingan kayak organisasi dan lain-lain, belum lagi kayak masalah-masalah di dalamnya dalam kerjaanmu atau di organisasimu, ganggu nggak belajarmu selama di perkuliahan? Actually it doesn't disrupt me. Why? Karena justru itu membantu, apalagi kalau kita sebagai pengajar tuh membantu loh, kayak kan berhubungan kayak kita mengajarnya di bagian elementary school, junior high school, tapi ketika di kampus kita ada berhubungan kan, kayak tentang kurikulumnya, silabusnya itu malah berhubungan, jadi malah membuat saya terbantu. Itu kalau saya sih. Mungkin bagi Miss-nya nih gimana? Apakah merasa terganggu dengan adanya pekerjaan sampingan ini atau kayak gimana? Enggak sih, sebenarnya kembali lagi ke manajemen waktuku. Iya. Kalau aku bisa manage waktuku dengan baik dan aku nggak kayak menyanyiakan waktu kayak gitu tuh sebenarnya enggak. Cuman kayak mungkin masalahnya masih di aku sendiri sih. Bukan masalah pekerjaan dia Iya, yang oke, saya, oke. tapi cara saya menghadapi itu. Okay. Can you give advice for our friends who watch our video? Oke. Actually ini suggest-nya lebih banyak belajar dari kamu ya. Sama-sama nih, kita Yang dari sama-sama. kamu bilang itu
lagi itu tadi kembali ke prioritasnya kita. Kita Prioritas. seorang mahasiswa, kita tanggung jawab sama tugas-tugas kita di perkuliahan, dan kita memilih untuk berorganisasi, kita memilih untuk bekerja, itu hanya dengan tujuan kita mengasah skill kita. Tapi kembali lagi ke tujuan awal kita, maksudnya posisi awal kita seorang mahasiswa, dan kita harus tanggung jawab sama apa yang kita pilih. Itu tadi, kita memilih untuk menjadi 3 pemeran pelajar, organisator, dan pengajar. Jadi kita harus lebih ekstra bisa memanage semuanya itu dengan baik daripada mereka yang hanya fokus di salah satunya itu. Pada intinya, kalau jika kalian sudah memilih kuliah sambil bekerja, maka kalian harus bisa menerima tanggung resiko, pastinya resiko ataupun masalah yang akan datang, dan harus kalian, makanya kalau kalian memilih harus juga memperkirakan nantinya resiko apa akan saya ambil, khususnya di waktu. Gitu sih. Jadi harus merelakan salah satunya. Kalau seandainya harus terlibat dalam pemilihan sesuatu, harus merelakan salah satunya sih. I hope this video can help our friends ya. Mungkin yang masih bingung dengan masalah kuliah sambil bekerja, khususnya di mana waktu, gitu sih, tergantung ya tujuan kalian pertamanya. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.